Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Noah Rizky dari Prodi DKV dengan NRP 212111024 akan menjelaskan materi UTS mengenai tinjauan desain. Bagi yang pertama, di sini ada desain dan industri, revolusi industri. Yang pertama ada revolusi industri sendiri yang memiliki dua tahap, yakni agriculture to industrial, yang dimana perpindahan dari pertanian ke industri, dan penemuan listrik, pengembangan tenaga teknologi listrik. Dan untuk style dari desainnya sendiri ada 4, yakni Victorian style, Art and Craft Movement, Art Nouveau Ceret, dan juga Art Nouveau Mucha. Untuk kunci revolusi industri sendiri ada 5, yakni pergeseran populasi, terus kebutuhan produksi massal, selanjutnya munculnya tenaga uap yang menggantikan tenaga manual, lalu aktifnya industri ilmiah, dan percepatan industri. Dan alasan mengapa revolusi industri ini terjadi, yakni munculnya teknologi baru, teknologi listrik tadi dan tenaga uap. Yang kedua, pengaplikasian sistem tenaga uap dan penggunaan teknologi pada segi agrikultur, dan juga tumbuhnya perdagangan global. Yang kedua, yakni perubahan masyarakat dan dampaknya dalam segi desain yang menghasilkan desain dan kebudayaan. Selanjutnya, pengertian dari kebudayaan itu sendiri, yakni kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, dan lain-lain yang didapat manusia sebagai anggota masyarakat. Lalu ada unsur dari kebudayaan itu ada 7. Yang pertama bahasa, yang kedua sistem pengetahuan, yang ketiga organisasi masyarakat, yang keempat teknologi, yang kelima mata pencarian, yang keenam religi, dan yang ketujuh kesenian. Dan wujud dari kebudayaan itu ada 3 wujud, yakni artefak seperti benda-benda pusaka atau hal-hal yang dibuat yang memiliki bentuk fisik. Yang kedua ada perilaku atau tata krama yang dimiliki dari suatu kebudayaan. Dan yang ketiga ada sistem kepercayaan. Nah, ciri dari kebudayaan itu sendiri ada 1, dapat dipelajari dan diwariskan. Yang kedua dinamis atau tidak statis dan dalam artian selalu berkembang. Yang kedua selektif, jadi tidak semua kebudayaan itu tidak semua hal yang ada di masyarakat bisa dianggap jadi kebudayaan. Dan selanjutnya memiliki unsur budaya yang saling terkait. Lalu ada endosentrik, yakni menganggap budaya lain itu lebih rendah dari. Nomor 2 adalah perubahan masyarakat dan dampaknya dalam segi desain yang menghasilkan desain dan kebudayaan. Selanjutnya, pengertian dari kebudayaan tersebut, yakni kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, dan lain-lain yang didapat manusia sebagai anggota masyarakat dan memiliki beberapa unsur, yakni bahasa, sistem pengetahuan, organisasi masyarakat, teknologi, mata pencarian, religi, dan kesenian. Dan kebudayaan tersebut memiliki beberapa wujud, yakni seperti artefak. Artefak ini seperti benda-benda yang memiliki wujud fisik seperti alat musik, pakaian khas, dan lain-lain. Selanjutnya ada perilaku, dan yang terakhir adalah sistem kepercayaan. Selanjutnya ada ciri dari kebudayaan, yakni dapat dipelajari dan diwariskan. Yang kedua dinamis atau bergerak, jadi tidak diam saja dan dapat berkembang. Selanjutnya ada selektif dan memiliki unsur budaya yang saling terkait. Selanjutnya adalah endosentrik. Endosentrik ini adalah menganggap bahwa budayanya sendiri lebih baik dari budaya orang lain, yang menghasilkan ciri terbaik di sini. Yang selanjutnya adalah teori zaman poros dari Profesor Karl Jasper, yang dibagi menjadi 4 periode. Yakni yang periode pertama memiliki ciri mulai menggunakan alat api atau alat bantu, menggunakan bahasa, membuat simbol suara dengan arti tertentu yang disepakati.
Yang kedua adalah maksudnya periode 2 ya, ini memiliki ciri organisasi yang berkembang, tumbuhnya bangsa, kolonialisme, kuda untuk perluasan geografis. Jadi di periode ini sudah menggunakan kuda sebagai alat transportasi dan adanya kearahan besar. Di periode ketiga memiliki ciri perkembangan dunia, agama-agama besar mulai muncul, lahirnya para filsafat, rasionalitas melawan mitos. Jadi orang-orang lebih memilih berpikir secara rasional daripada memikirkan mitologi-mitologi yang dipercayanya dulu. Dan di periode keempat memiliki ciri ilmu pengetahuan mulai lahir, muncul filsuf-filsuf modern, lahirnya pemikir bidang, dunia barat sebagai kiblat pemikiran perkembangan sains, dan munculnya ilmu perspektif. Dan inilah nama-nama filsafat Yunani kuno seperti Socrates, Plato, Aristoteles, dan Archimedes. Yang ketiga adalah latar belakang pendidikan desain, yang membahas background desain dari beberapa negara. Yakni negara yang pertama dibahas adalah negara India, yang memiliki ciri desain arsitektur dari bangunan dipengaruhi oleh kondisi iklim, serta dibentuk menyerupai bangunan kerajaan. Karena iklimnya berada di daerah pegunungan dekat Himalaya, jadi bangunan-bangunannya dibuat sekuat mungkin supaya bisa menanggulangi bencana yang kemungkinan bisa terjadi sewaktu-waktu. Dan desain lukisan melambangkan mitologi dan kepercayaan dari dewa-dewanya. Ini kayak seperti dewa Wisnu, dewa Krishna, dan lain-lain. Selanjutnya, desain patung juga lebih mengarah ke agama dan kepercayaan dengan dewa. Selanjutnya negara yang kedua yakni negara Mesir, memiliki ciri desain arsitektur megah dan bernuansa kerajaan. Lalu desain patung serta lukisnya menggambarkan cerita mitologi Mesir atas dewa-dewanya. Ya, ini seperti dewa Set, dewa Anubis, dan lain-lain. Dan selanjutnya ini Cina dan Jepang. Untuk Cina sendiri, ciri desainnya ini mementingkan unsur Feng Shui atau kesetaraan, dan konsep warna oriental dipengaruhi oleh kepercayaan seperti warna merah yang melambangkan keberuntungan, dan kebanyakan menggunakan bahan alam dan dibuat secara handcraft. Untuk Jepang sendiri kebanyakan menggunakan unsur kayu karena dalam ajaran agamanya yang menjunjung tinggi unsur kealaman dan konsep minimalis yang kental, gaya desain khas dengan konsep mitologi Jepang. Untuk mitologi ini biasanya terdapat pada lukisan-lukisan, terus desain patung, dan lain-lain. Selanjutnya lanjut ke negara Yunani dan Romawi, memiliki ciri desain menggunakan bentuk dinding masif dengan material batu alam. Mayoritas arsitekturnya berbentuk kubus atau persegi panjang dengan desain ukiran, lukisan, patung yang lebih mengarah ke cerita sejarah mitologi Yunani. Dan negara yang selanjutnya adalah Mesopotamia, yang memiliki ciri desain yakni desain arsitektur dipengaruhi oleh kondisi iklim. Karena negara Mesopotamia ini negara tandus yang mayoritas gurun, jadinya bangunannya itu lebih tertutup agar lingkungannya lebih dingin. Dan bentuk bangunan tinggi dan bertumpuk ini menjunjung tinggi sistem kerajaan yang saat itu tumbuh di negara Mesopotamia dan bersifat duniawi, karena di negara ini kurang mempercayai dewa-dewa yang disembah seperti di Cina, di Jepang, atau di Yunani dan Romawi. Selanjutnya di abad pertengahan, ia memiliki ciri bergaya klasik dan gotik dan memiliki gaya desain medieval seperti warna-warna merah tua, warna coklat, dan warna perak. Selanjutnya menggunakan material yang bertekstur untuk penggunaan dalam segi pakaian, lukisan, dan lain-lain. Selanjutnya ada gaya desain dan dampak yang ditimbulkannya, yang menghasilkan gaya desain modernisasi yang berubah kayak seperti
revolusi industri, lahirnya teknologi berbasis listrik, batu bara dan minyak bumi sebagai energi yang digunakan. Selanjutnya, desain dalam gaya modernisasi memiliki fungsi dan fisik yang dibutuhkan dalam kehidupan, realistik dan individualistik, bertujuan untuk orang banyak sehingga dapat diproduksi secara massal. Selanjutnya, menghasilkan gaya Weierstrass yang muncul pada 1903 sampai 1932. Ini adalah lanjutan dari Art Nouveau yang kita bahas tadi dan memiliki pengaruh kuat dari Art and Curve Movement, yang artinya Weierstrass ini dibuat secara manual dan mementingkan harmoni dari nilai estetik dan penerapan improvisasi seni. Selanjutnya, dampak dari gaya desain juga memunculkan gaya De-Stijl yang memiliki arti the style dan dipengaruhi oleh garis, kubus, vertikal, horizontal, dan warna-warna primer yang muncul pada tahun 1917 sampai 1930. Selanjutnya adalah Bauhaus dengan slogan yang terkenal yakni form follow function. Jadi bentuk itu mengikuti fungsi dari barang itu sendiri, yang muncul pada tahun 1919 sampai 1930. Selanjutnya juga memunculkan international style yang muncul atas pengembangan dari gaya Bauhaus tadi, yang muncul setelah eranya Bauhaus di tahun 1930 sampai 1970. Selanjutnya ada Art Deco yang terinspirasi dari warna-warna cerah yang menggambarkan keindahan dari perhiasan dan menggunakan ornamen dan figuratif yang dinamis dan didominasi oleh pola abstrak, geometris, dan figuratif yang muncul pada 1920 sampai 1940-an. Dan yang terakhir ada gaya streamline yang diperkenalkan oleh Norman Belgendes yang terinspirasi dari hukum gerak aerodinamis yang mengembangkan teknologi otomotif udara seperti pesawat, terus helikopter, dan lain-lain. Selanjutnya ada pengaruh budaya dalam karya desain dan pengaruhnya dalam masyarakat. Sebelumnya kita bahas lagi 7 elemen budaya kita bahas tadi, yaitu sistem religi, sosialisasi dan organisasi, pengetahuan, budaya, seni, sistem kehidupan, teknologi, dan peralatan. Yang memiliki beberapa sifat yakni dapat dipelajari dan diturunkan, dinamis, selektif, dan egosentrik. Selanjutnya desain sebagai budaya, yakni sebagai perjanjian dengan kehidupan yang lebih baik. Dikarenakan desain sendiri ini adalah sebuah solusi yang dibutuhkan oleh manusia sehingga kehidupannya jadi lebih baik. Bentuk budaya yang mempresentasikan kehidupan sosial, dan desain adalah budaya yang benar-benar hidup. Selanjutnya, desain di sini berevolusi yang menimbulkan percepatan transportasi menjadi wajah baru yang sebelumnya menggunakan kereta kuda berubah menjadi kereta uap, dan munculnya ikon penemuan kendaraan seperti kendaraan mobil, terus kereta tadi, dan lain-lain. Selanjutnya ada perbedaan gaya desain yang didasari oleh waktu, tempat, kebutuhan, dan gaya personal. Dan faktor pengembang gaya desain yakni budaya lokal dari suatu individu atau kelompok. Selanjutnya ada kemajuan teknologi dan mungkin saja terinspirasi dari orang lain. Dan yang terakhir, penetapan konsep dan inovasi secara individu maupun bersama grup. Ini ada pengembangan desain setelah modernisasi, dekonstruksi era, dan postmodernis. Yang pertama kita bahas pramodern terlebih dahulu, yang dimana menganut pola form follow meaning, yang dimana bentuk mengikuti makna. Jadi setiap bentuk desain itu mengikuti makna dari apa yang ingin disampaikan dari sang pembuat. Jadi setiap desain itu memiliki makna ideologis yang dimana itu sudah ditanamkan oleh sang pembuat dari awal. Dan selanjutnya ada di era modern yang memiliki slogan form follow function,
Dan ini terjadi di era sekarang ini yang dimana bentuk mengikuti fungsi. Dan yang terakhir ada era postmodern. Di era ini sedikit berbeda dari pramodern dan modern dikarenakan slogannya yakni form follow funds, yang dimana bentuk mengikuti kesenangan. Jadi sewaktu-waktu desain bisa berubah mengikuti kesenangan dari sang pembuat, sebagai makna ironis dari kesenangan yang dilupakan dalam segi desain. Itu tadi penjelasan dari 6 tema yang saya bahas di tinjauan desain kali ini sebagai tugas UTS. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, dan apabila ada pendapat lain silahkan komen. Dan terima kasih.